Bapak Ibu, eh, saya selalu mengingatkan di awal ini tentang bagaimana kita membaca Alkitab. Ini hal yang menarik juga. Kemarin di persiapan pemimpin sel group itu kita berbicara salah satu pendukung perubahan itu ada yang disebut repetisi, pengulangan. Jadi orang itu bisa mengalami sesuatu kadang-kadang perlu diulang-ulang minimal 6 kali. Jadi minimal 6 kali. Jadi boleh ya lebih dari 6 kali, minimal kok 6 kali, bukan maksimal. Ya. Apa yang saya maksudkan adalah ketika kita membaca Alkitab, jangan lupa ini. Melihat ke atas, melihat ke bawah, ya. Kemudian melihat secara keseluruhan dan kita boleh mengaplikasikannya hari ini. Ke atas berarti meyakini Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Berarti kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mengajari kita percaya. Ke bawah berarti menyadari bahwa Tuhan berkarya melalui manusia. Sehingga saya dan saudara perlu memahami konteksnya, menafsirkannya. Keseluruhan berarti bahwa Tuhan berfirman itu dalam satu yang menyeluruh, bukan kita bisa putus-putus. Ya, nanti saya katakan untuk yang melihat Alkitab secara keseluruhan, saya sedang siapkan materinya untuk nanti kita bahas. Saya akan cari waktu nanti untuk kita membahasnya, melihat Alkitab secara keseluruhan. Dan yang terakhir, apa yang kita baca ini tidak hanya berhenti dibaca, tapi harus kita lakukan. Nah, Gemas sekali lagi saya ingatkan pada malam hari ini, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Apa yang ingin dicapai dari Gemas ini, supaya Bapak Ibu terbiasa, mempunyai habit, mempunyai gaya hidup untuk membaca Alkitab setiap hari. Ya, itu harus kita miliki. Jadi bukan hanya sekedar target. Ini karena Gemas jadi punya target 44, tapi itu tujuannya melatih kita. Ya, melatih kita. Nah, metode membaca ini juga saya selalu ingatkan. Karena Alkitab secara keseluruhan, ya, kemudian dibagi-bagi per kelompok lagi, dan kita harus meneliti per kitab, dan kita meneliti per pasal, meneliti per ayat. Nah, memang untuk mengikuti Gemas ini belum sampai ke sana kan. Tapi nanti tahap-tahap berikutnya, Bapak Ibu harus lebih meneliti lebih detail. Nah, maka banyak orang yang kadang-kadang keburu-buru. Baru baca pertama kali sudah pengen detail. Jangan buru-buru juga. Baca, lihat dulu pohon apa hutannya. Jelajahi dulu hutan. Baru nanti kita per pohon. Ya, detail itu ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada bagian yang kita namakan kitab sastra, ya kan? Atau syair. Dan hari ini kita sampai kepada kitab Amsal. Nah, Bapak Ibu sebagai pengantar, kalau selama kita kurang lebih membaca 150 pasal ya, kitab Mazmur, itu berbicara bagaimana apakah dia refleksi sifatnya pribadi ataupun komunitas, berbagai konteks, itu sebenarnya lebih kepada hubungannya kepada Allah. Sekalipun ada hubungan dengan sama, tapi fokusnya kepada Allah sebetulnya, akhirnya. Kalau kita membaca Mazmur, maka kemarin saya jelaskan pada waktu menjelaskan pengantar Mazmur itu, selalu ditutup dengan doksologi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahkan Mazmur 150 itu doksologi yang full itu. Jadi tentang menceritakan tentang siapa yang harus memuji Allah, bagaimana memuji Allah, kapan memuji Allah, dengan apa. Ya, Mazmur 150. Jadi ketika kita membaca Mazmur itu berbicara hubungan, relasi seseorang atau komunitas dengan Allah. Berarti vertikal sifatnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Amsal yang terbalik, artinya tidak bicara ke atas, tapi ke samping, horizontal. Relasi antar manusia.
Yang tentunya dalam bingkai manusia yang takut akan Allah juga yang diharapkan. Bagaimana manusia yang takut akan Allah berelasi? Bagaimana manusia yang takut akan Allah bersikap dalam keseharian? Itu makanya kita hari ini coba melihat beberapa prinsip tentunya ya, yang harapan saya dengan prinsip yang sederhana bisa menolong kita. Ya, saya mencoba sekali lagi selalu mempersiapkan perbahan ini secara sederhana, bukan secara akademis seperti kuliah di kampus. Ya, karena memang kita kan waktunya terbatas dan ini secara umum kan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda membaca Amsal, ya, kan sepertinya ya, dalam kitab Amsal ini kan mengandung pengamatan jenaka ya, dan ucapan bernas yang terkesan tidak lebih dari nasihat akal sehat. Betul kan? Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak orang, kayaknya orang-orang yang tidak Kristen pun bisa mengucapkan yang seperti ini. Maka kalau kita membaca kitab Amsal itu sepertinya ya, isinya itu pengamatan jenaka, ucapan yang berbobot, yang terkesan lebih, sekali lagi, sebagai nasihat yang waras kasarnya, akal sehat itu. Kesan. Nah, ketika kita membaca kitab Amsal juga, kitab Amsal kan memaparkan hidup sebagaimana adanya. Nggak dipoles, Bapak. Dan bukan berbicara kehidupan gereja atau agama. Tidak. Tapi berbicara kehidupan keseharian. Di rumah, ya kan? Di jalan, di tempat kerja, tempat pesta. Jadi sesuatu yang keseharian. Ya. Yang kita lihat di sana. Jadi nggak bicara ibadah. Ya, nggak bicara tentang di bait Allah, kemudian bagaimana memberi korban persembahan, enggak. Tapi ini berbicara keseharian. Hubungan antar manusia lah ya, antar manusia. Nah, bahkan Bapak Ibu, banyak amsal-amsal dari kitab Amsal yang telah masuk ke dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, umpamanya, siapa tidak memakai rotan merusak anaknya. Bapak Ibu ini ngomong kepada siapa saja, mereka akan dengar. Nggak ditanya, kamu Kristen ya? Nggak gitu. Bahkan istilah ini dalam berbagai bentuknya ada. Tapi esensinya ini. Siapa tidak memakai rotan merusak anaknya. Artinya kalau kita nggak mau keras terhadap anak, ya bisa merusak anak. Padahal ini kan Amsal. 13 ayat 24. Ya, hari ini kita baca kan? Yang sudah membaca ya. Yang belum nanti mungkin setelah gemas ini membaca ya. Ya kan? Nah, seperti umpamanya contohnya, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Ini, kalau orang-orang apa namanya itu, ketika kita bicara ke umum, orang akan menerima. Orang nggak akan curiga, ini kayaknya istilah Kristen dari Alkitab nih. Enggak. Ini seperti kebenaran umum. Harapan yang tertunda itu sedih ya. Belum jadi juara, ya kan? Belum jadi naik pangkat, belum jadi wisuda, kan harapan tertunda itu. Ya kan? Belum jadi, pokoknya semua belum jadi, masih akan bentuknya. Katanya kan kekalahan itu kemenangan yang tertunda. Kan sedih orang yang kalah kan? Padahal belum menang aja kan sebenarnya. Nah, ini dari Amsal. Kesombongan mendahului kehancuran. Semua orang terima ini. Ini menjadi satu bahasa umum. Nasihat umum. Petuah umum. Jangan sombong ya. Kalau kesombong itu akan itu awal dari kehancuran ya kesombongan. Mana ini dari Amsal. Amsal 16 ayat 18. Ya kan? Nah, termasuk ada kata-kata kan, makanan curian itu sedap rasanya. Ya kan? Makan apa saja mencuri sedap itu. Yang hasil curian itu sedap. Ya, tapi jangan nanti ya karena nggak enak makan, adalah mencuri makanan supaya enak, bukan gitu yang pentingnya. Jangan salah pula mengartikan. Tapi ini kan petuah, ini kan orang mengerti gitu ya. Orang mengerti. Apalagi ini yang paling umum kan,
Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, ini contoh-contoh yang saya sebutkan bahwa apa yang ada dalam kitab Amsal ini menjadi bahasa sehari-hari, percakapan sehari-hari. Yang orang tanpa sadari itu dari Amsal. Nah, ini kan menjadi satu hal yang artinya penting bagi kita. Maka jangan kita sebagai orang Kristen malah nggak ngerti ya, istilah-istilah ini ternyata dari Amsal. Banyak orang mengutip, atau banyak orang memakai, atau banyak orang mempercayainya, ya itu kebenaran di dalam Amsal ya. Nah, berarti ketika kita berbicara itu, bagaimana kita memahami kitab Amsal? Apa rupanya di dalamnya? Ya. Nah, saya sekali lagi cuma memberikan sedikit ya pengantarnya. Ya, untuk kita bisa nanti juga diskusi, kita boleh bertanya ya. Memang saya tidak akan bisa menjawab semuanya tentu, tidak bisa memuaskan semuanya tentu, tapi paling tidak saya menyampaikan apa yang saya sedikit tahu lah ya, yang kita sudah belajar ya akan saya sampaikan tentunya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar kitab Amsal, sebenarnya kitab Amsal sendiri dari namanya disebut sebagai Sefer Misli. Ya, Misli. Misli itu artinya masal dari atau Amsal dari, gitu ya. Jadi buku Amsal dari namanya aja bentuk apa itu istilahnya itu. Jadi Amsal, buku Amsal dari. Dari siapa? Nah, biasanya konotasinya dari Salomo. Ya, jadi kalau kita apa namanya itu bicara apa namanya itu kitab Amsal ya bicara misli ya kalau apa lamanya misli bisa dibaca. Nah, kitab Amsal ya itu ya, saya sudah ya misli atau masyal itu berarti dari ya, Amsal dari ya. Biasanya itu Amsal dari siapa? Identik biasanya dipakai nama Salomo. Amsal atau kitab-kitab dari Salomo. Pengertiannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hikmat dalam Perjanjian Lama, saya sedikit akan ulang. Dalam Perjanjian Lama itu hikmat dipakai istilah hokmah. Hokmah itu ada padanan katanya lagi. Nah, Bapak Ibu, saya menjelaskan ini karena kadang-kadang kita susah mendefinisikan Amsal itu apa ya. Sama seperti kemarin waktu saya menjelaskan Mazmur ya. Nggak bisa mendefinisikan, oh Mazmur ini titik, bukan gitu. Karena artinya begitu luas. Maka saya pakai istilah-istilah yang lain untuk mendukung, oh Mazmur itu termasuk ini, termasuk ini, termasuk ini. Sama juga dengan apa Amsal ini. Hikmat. Hikmat itu bukan pinter. Hikmat itu menyangkut ini. Nah, ini makanya saya coba jelaskan kata-kata yang dipakai dari padanannya. Ada yang disebut musa, itu disiplin. Jadi orang berhikmat itu disiplin. Laka, sesuatu yang diterima pengajaran. Jadi orang berhikmat itu biasanya ya mau menerima ajaran dan sebagainya. Tabulot, amsal, pengertian, atau hikmah sendiri. Kemampuan secara intelektual. Bisa seperti itu artinya. Ya, tetapi juga ada hal yang lain yang biasanya juga dihubungkan dengan orang berhikmat, ya, dengan orang yang berhikmat yang nanti dijelaskan dalam Amsal ini. Apa itu? Orang yang berpengertian. Ini menyangkut intelijensi, bina, ya, atau orang yang apa itu? Tajam pemikirannya, ya, orang yang tajam itu orma. Ada orang lihat yang kulit-kulitnya ya, ini enggak orang yang tajam, bisa lihat detail, ya. Mizima itu cerdas, bijaksana, atau tusia kemampuan praktis, kemampuan melakukan sesuatu. Jadi hikmat tidak hanya menyangkut pengertiannya pengetahuan. Hikmat juga menyangkut apa? Hal-hal yang praktis. Maka secara umum orang berhikmat itu ya orang yang bisa mengatasi masalah hidup ini dengan praktis, apapun masalahnya. Maka ada orang yang menulis buku seni hidup.
Seni hidup itu isinya kitab Amsal atau kitab hikmat lah. Ya, kitab hikmat lah. Jadi menyangkut kitab Amsal ini, seni hidup, bagaimana kita mensiasati tentang kehidupan ini. Jadi orang yang bisa survive dalam segala situasi, nah itu orang berhikmat. Jadi orang berhikmat di sini tidak identik dengan orang berpendidikan tinggi, bukan yang dimaksudkan. Ya, maka nanti kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Amsal kan penyebarannya dengan berbagai tingkatan juga ya, berbagai bidang juga orang berhikmat itu. Ya, apakah dari segi bicara, apakah dari segi bersikap, dari sisi merespon sesuatu, dari sisi menggunakan sesuatu itu juga hikmat, orang berhikmat. Nah, waktu penulisan kitab Amsal ya diduga atau diperkirakan itu bentuk akhirnya ya berasal dari zaman Yudaisme. Itu kemungkinan sekali setelah periode Ezra. Zaman Ezra berarti sudah abad-abad ke-4 ke sini ya, 4 sebelum Masehi tentunya ya. 3, 4 atau 3 sebelum Masehi lah. Artinya sudah mudah lah. Nah, ini sebetulnya menolong kita mengerti bahwa di dalam kitab Amsal berarti memuat apa istilahnya? Perkembangan tradisi hikmat yang panjang. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti kalau sudah memperhatikan di sana ada perbedaan-perbedaan. Ya, kalau di awal-awal itu selalu kan dikatakan cenderung orang miskin itu karena malas kan. Memang masa dulu kalau namanya orang miskin itu ya malas. Karena nggak ada apa istilahnya, kalau mau kerja dimanapun ada lahan, dimanapun ada tanah kan, dimanapun bisa nanam kan. Zaman itu. Artinya yang lebih tua itu selalu orang miskin itu ya karena malas. Tapi semakin ke sini, semakin muda, itu orang miskin tidak hanya karena malas. Ya kan, bisa karena memang sudah ada kerajaan, ada sistem. Orang miskin bisa karena struktur. Miskin. Orang kaya bukan karena rajin. Kalau dulu memang orang kaya karena rajin. Sebelum ada kerajaan dan sebagainya, sebelum ada pemerintah ya kan. Kalau sudah pemerintah kan orang kaya tidak karena rajin. Ada banyak faktor itu orang membuat orang kaya. Ya kan? Bisa karena struktur, bisa karena faktor-faktor yang lain gitu. Nah, itu ada perkembangan di sana. Termasuk perkembangan sikap terhadap wanita, ada di situ. Bisa melihat ya. Artinya di dalam Amsal itu mencerminkan sejarah panjang tentang tradisi-tradisi itu. Ya, kalau kita membaca, ya tentu mungkin kalau sekarang kan membaca secara cepat ya, tidak memikirkan itu, tapi nanti ketika Bapak Ibu membaca lebih mendalami akan menemukan ini keanekaragaman tradisi yang meliputi begitu masa yang panjang ya di dalam Amsal-Amsal itu ya. Ini informasi historis saja sih ya, tapi supaya kita juga mengerti ya. Oke. Nah, saya mengingatkan kita ciri-ciri hikmat ya di Israel dan bangsa-bangsa lain supaya kita bisa menghubungkannya dengan Amsal ini. Kok dikatakan hikmat? Nah, maka tadi saya katakan memang hikmat itu meliputi makna kehidupan manusia secara umum. Ya. Hikmat itu meliputi ya makna kehidupan manusia secara umum. Dan sebenarnya sangat bersifat manusiawi. Apa itu? Refleksi terhadap pengalaman hidup manusia sehari-hari. Jadi praktis sifatnya. Itu hikmat. Nah, ketika kita berbicara hikmat juga ya terlepas itu dari perspektif atau sudut pandang sejarah. Namanya hikmat ya, sehari-hari. Jadi kalau kita melihat bisa seperti itu. Nah, secara umum apa dasarnya? Ya dasarnya orang berhikmat ya apa? Hikmat itu apa dasarnya? Ya pengamatan dan pengalaman. Jadi makanya saya katakan kan waktu bicara tentang Ayub itu ya, nggak salah sih ya gambaran orang berhikmat tuh kalau di orang Chinese tuh menggambarkan guru kan Lao Tse itu kan rambutnya udah beruban, jenggotnya panjang gitu ya. Itu Lao Tse kan gambarannya kan sudah tua. Kenapa itu penting? Karena dia sudah mengadakan pengamatan. Karena dia sudah memiliki pengalaman. Jadi kan beda kan fresh graduate, umpamanya selesai baru tamat.
Kemudian dengan orang yang sudah bertahun-tahun sekalipun gelarnya sama. Beda itu. Kenapa? Dia sudah mengamati. Dia sudah mengalami. Sama kan? Umpamanya yang kesehatan, medis ya. Dokter yang baru tamat. Dengan dokter yang sudah bertahun-tahun praktek. Beda itu. Apapun. Maka hikmat itu tidak bisa dipisahkan dari pengamatan. Dari pengalaman. Jadi apa yang diamati berulang-ulang kali dan menjadi pengalaman diteruskan dari generasi ke generasi. Maka kebenaran ini diyakini kebenaran oleh semua orang. Nggak bisa dibantah. Ya kan? Jadi umpamanya tadi kan, makanan curian lebih enak rasanya. Oh berarti dari zaman ini kalau curi itu makan enak. Umpamanya. Ini enak, oh iya ya. Atau yang paling sering dipakai ya, lebih bagus tinggal di atas soto rumah daripada tinggal dengan wanita yang cerewet umpamanya. Oh berarti zaman dulu kalau ada wanita cerewet laki-lakinya pergi. Oh sama dari waktu ke waktu. Sampai sekarang apa gitu? Oh ada wanita cerewet di rumah apakah pergi laki-laki yang mau main gitu. Ini kan pengamatan. Ya. Sama termasuk ternyata kalau kita nggak keras kepada anak itu dampaknya justru mencelakakan. Nah, ini yang pengamatan itu. Nah, ketika kita berbicara hikmat ini dalam konteks Alkitab, maka hikmat ini selalu dikaitkan dengan apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Nah, justru disinilah letak, minggu lalu ya, saya khotbah tentang bagaimana semua hal itu bisa menjadi rohani ketika kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berbicara lu mana hal yang rohaninya? Ya kehidupan kita sehari-hari ini yang rohani. Dari berkatanya. Jadi Bapak Ibu jangan membuat bahasa di gereja beda dengan di rumah. Kan banyak orang tuh membuat bahasa yang berbeda. Kalau di gereja bahasanya rohani, di rumah agak rohani, di jalan entah rohani atau rohana lah. Beda-beda. Padahal ketika kita belajar hikmat ini justru ternyata hal rohani itu harusnya hadir dalam kehidupan kita dalam segala aspek. Menyangkut relasi kita dengan orang lain. Nah ini maka ini sesuai dengan yang khotbah minggu lalu saya sampaikan di kita ya. Segala sesuatu dalam hidup kita itu bisa menjadi rohani atau suci atau ya rohani lah ya istilahnya ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya segala sesuatu termasuk ibadah dan pelayanan dalam gereja atau apa saja bisa menjadi sekuler ketika kita tidak lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini di sini sebenarnya bisa kelihatan jelas. Ya. Kemudian di sisi lain hikmat di dalam Alkitab kita ini orientasinya karya penyelamatan. Memang kata-kata keselamatan sendiri tidak muncul dalam pengertian tidak ditekankan, tetapi dipakai istilah-istilah lain ya tentang keselamatan. Umpamanya apakah berbicara tentang apa? Terhindar, luput. Tapi poinnya keselamatan. Yang nantinya tentu orientasi kemana? Keselamatan yang sebenarnya. Ya. Kemudian kalau kita berbicara yang sangat sentral di sini, semua hikmat itu terinspirasi. Pesannya terinspirasi. Oleh apa? Oleh pengenalan takut akan Allah. Ini. Jadi makanya konsep takut akan Allah. Zir'ah Adonai biasanya kalau orang-orang perjanjian lama suka ngomong. Takut akan Allah. Takut itu bukan takut menjauhi, tapi takut tunduk taat kepada Allah. Itu yang menginspirasi semua itu. Nah ini juga yang sekaligus membedakannya dari yang lain. Jadi kita bisa melihat
kebenaran-kebenaran itu di dalam kitab Amsal, ya. Kita membahas kitab Amsal. Jadi kita bisa melihat di sana, ya. Kalau kita melihat, dan isinya cukup kalau kita berbicara tentang Amsal ini, memang saudara, kita melihat sesuatu hal yang menyangkut keseharian lah. Bagaimana di sana menyangkut bagaimana umpamanya diperhadapkan, ya, tentang kehidupan, perkataan-perkataan, tentang lain sebagainya. Nanti di akhirlah kita coba diskusi sedikit, ya. Apa pemikiran teologi dari kitab Amsal? Yang utama adalah takut akan Tuhan. Jadi tadi yang saya katakan, maka pasal 1 ayat 7 ayat 9 itu kan dikatakan apa? Takut akan Tuhan, permulaan dari pengetahuan. Ya. Jadi ini satu, ketika kita berbicara tema takut akan Tuhan, maka kemana-mana, di mana-mana, dalam segala aspek hidup Anda akan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu konsekuensinya. Artinya takut akan Tuhan. Jadi ini bukan kata yang sepele. Bukan kata yang artinya apa istilahnya, sifatnya ya apa ya? Ya bukan yang sepele lah. Tapi ketika betul kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita, termasuk atau menyangkut hubungan dengan sesama, akan kita lakukan dengan benar. Karena didasari takut akan Tuhan. Nah, tema yang kedua yang diangkat dalam kitab Amsal ini adalah personifikasi hikmat. Contoh umpamanya Amsal 9. Itu Amsal 9 kan diumpamakan apa hikmat itu seperti orang yang memanggil-manggil mau membangun rumah. Ya kita bisa bahas setelah nanti lain kesempatan. Tapi ada hikmat itu dipersonifikasikan. Ya. Ada macam-macam itu gambarannya. Ya, salah satunya tadi orang yang membangun rumah, kemudian dibangun dengan berapa tiang dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat struktur kitab Amsal ini, kalau kita memperhatikan nanti, itu sangat menarik lapisannya. Saya mencoba warna yang berbeda ya, supaya kita bisa melihat lapisannya yang indah. Nah, kalau kita melihat di sana, itu kan ada secara garis besar dulu ya, pendahuluan, kemudian nasihat untuk orang muda, Amsal Salomo, kata-kata hikmat. Nah, di tengah-tengah itu nasihat orang muda. Perhatikan, setelah nasihat orang muda balik lagi dia, kata-kata hikmat, Amsal Salomo, nasihat orang muda lagi. Balik lagi dia ke atas. Isinya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di dalam pendahuluan itu pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang mengapa Amsal-Amsal itu dikumpulkan. Seolah-olah gitu ya. Mengapa Amsal-Amsal itu dikumpulkan? Seolah-olah seperti itu isinya. Kalau kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membaca dengan teliti di dalam Amsal berapa ini, pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9 ayat 18, ya, itu kan sebenarnya dari ayat tentang para perempuan yang buruk, nasihat itu. Isinya di dalamnya itu, kalau sudah memperhatikan dengan cermat nanti, ada perintah yang lakukanlah, untuk dilakukan. Apa itu yang dilakukan? Taatilah orang tuamu, pamannya ya. Cari dan dapatkan hikmat, jaga hatimu, ya, jagalah hati. Nah, itu datanya dari sini. Oke, kemudian setialah kepada pasangan hidupmu. Itu yang harus dilakukan. Kalau sudah memperhatikan dari pasal 1 sampai 9 ada itu. Nah, tapi sebaliknya ada lagi larangan. Jadi jelas ada yang dia lakukan apa? Itu tadi taati orang tuamu, cari dan dapatkan hikmat, jagalah hatimu, setialah kepada pasangan hidupmu. Lalu ada yang dilarang. Apa yang dilarang? Jangan menjadi bagian dalam pertemanan buruk, ada kan? Jangan berteman dengan orang yang ada gitu ya. Jangan melakukan perzinahan, jangan mengambil utang, jangan bermalas-malasan, jangan berteman dengan perempuan bodoh.
Ada nasihatnya itu. Jadi ada di satu sisi apa yang dilakukan, apa yang dilarang. Itu bagian yang kedua. Nasihat orang muda. Nah, lalu yang ketiga itu kan Amsal-Amsal Salomo itu pasal yang 10 ayat 1 sampai dengan 22 ayat yang ke-16. Nah, di situ sebetulnya merupakan kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Apa isinya? Kalau Bapak Ibu memperhatikan sebetulnya bisa kita rangkum kepada dua bagian besar. Itu di dalamnya itu isi apa ya, seperti memperhadapkan, memversuskan, kontras antara apa? Kehidupan yang saleh dan kehidupan yang jahat. Nanti Bapak Ibu kalau waktu membaca pasal 10 kan tadi seperti yang tadi kita bacakan, yaitu bagian itu kan, masih ya. Jadi kehidupan yang saleh dan kehidupan jahat. Tapi kemudian apa? Ada seperti konklusi. Apa yang seharusnya? Adalah kehidupan saleh konklusinya. Ya, harus saleh. Nah, sekarang yang berikutnya itu ayat 27 pasal 27 ayat 17 sampai 23 ayat 14. Itu bicara tentang kata-kata hikmat. Ya. Itu ada tentang cerita Pangeran Putri kalau nanti kalau kita memperhatikan sana ya pasal 22 itu ya. 22 ya. Dia ada bagian kalau kita melihat di dalam kita itu ya. Pasal 22 ya. Ini cerita tentang apa namanya itu pangeran-pangeran seperti itulah. Oke, kemudian pasal bagian yang berikutnya itu nasihat untuk orang muda yang 23. 23 sampai 24 itu. Sama isinya, karena ini merupakan tambahan dari yang depan tadi. Berarti apa yang harus dilakukan, itu penangkannya pada berhikmatlah, dan apa yang jangan dilakukan. Yang jangan dilakukan, apa itu? Menjadi mabuk. Jangan jadi mabuk. Ya, jadi dijelaskan di sana. Ya, kemudian nanti kata-kata hikmat lagi, ya. Nah, kemudian Salomo, tentang Salomo itu 25 sampai 29. Penekanannya juga sama, hubungan-hubungan. Ya. Sorry, iya hubungan ya, kalau di sini hubungan. Hubungan dengan apa? Kalau Saudara lihat di dalamnya itu ada, karena itu dikutip dari oleh Hizkia kan. Hubungan-hubungan dengan apa? Dengan raja-raja, dengan sesama, dengan musuh, dengan diri sendiri, dengan orang bodoh, dengan pemalas, termasuk hubungan dengan orang suka gosip. Nah, jadi ada juga di sini. Dan kalau kita lihat di sana, hubungan, kemudian dituliskan di situ perilaku benar juga di dalam bagian itu, bagian Amsal-Amsal Salomo itu 27 sampai 29 ya. Kerendahan diri, kerendah hatian, keadilan untuk orang lain, dan di situ juga sangat ditekankan Yir'ah Adonai itu, apa? Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya, di situ ada. Nah, nanti nasihat-nasihat orang muda yang pasal 31, itu ayat 1 sampai 31 itu, kan ini dari ibu. Ya, kepada anak laki-laki tentang perempuan yang baik. Ini biasanya kalau yang suka ikut di apa itu suka dibacakan ini yang apa namanya itu puji-pujian untuk istri yang cakap dan sebagainya kan. Itu kan nasihat seorang ibu kepada anak laki-laki tentang wanita yang baik, yang benar itu seperti apa. Ya, ada apa kriteria itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita memperhatikan berarti dari isi-isi ini ada banyak yang dibahas di sana di dalam kitab Amsal itu. Ya, menyangkut bagaimana itu orang berhikmat, bagaimana itu definisi orang apa yang orang bodoh itu. Kemudian bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berkata yang atau berbicara yang sehat. Ada dikatakan di sana. Menyinggung tentang orang yang jujur, perkataan tenang, perkataan yang tepat, ya kan? Ada di situ menyangkut keluarga, bagaimana suami dan istri, ya kan? Ada di situ, termasuk orang tua dan anak-anak, bagaimana harus cara mengajar anak.
ada lengkap persahabatan, tetangga yang baik, sahabat yang baik, dan sebagainya. Jadi makanya kalau Mazmur kita berbicara membaca itu bagaimana relasi kita dengan Tuhan, tapi kalau Amsal bicara relasi dengan sesama. Maka beberapa waktu yang lalu saya bilang kan, kalau kita rajin membaca Mazmur, membaca Amsal, mungkin kita baca bersamaan ya, setiap hari, itu akan mempengaruhi banyak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu sangat sangat menolong kita. Jadi ketika kita itu membaca dua kitab ini sangat penting. Ini saya ambil dari Google ini, dari Charles Swindoll itu dia membuat deskripsi seperti ini ya. Ya, tapi sebenarnya saya sudah silakan di atas tadi lebih rinci. Ya, bagaimana menekankan dia membaginya 3 dalam bagian besar, bagaimana hidup bijak, bagaimana prinsip hidup bijak, bagaimana personifikasi orang yang gambar orang yang bijak. Penekanannya 9 ayat 10, ya kan? Yir'ah Adonai kan, the fear of the takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmah. Ya. Jadi seperti itu. Ya.